Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ilmu. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semua baik-baik saja ya, di tengah kondisi musim yang penuh gejolak ini. Panas tidak panas, hujan pun tidak hujan. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, bagaimana Islam memandang sifat-sifat Allah? Apakah sifat-sifat Allah itu seperti sifat manusia? Atau bagaimana kita bisa memahami keesaan-keesaan Allah di tengah berbagai pandangan-pandangan teologis? Peristiwa tahkim dalam Perang Siffin merupakan awal mula dari terpecahnya pandangan-pandangan teologi Islam dan membawa pecahnya umat Islam menjadi berbagai golongan. Yang pertama ada Syiah, yang kedua ada Khawarij, yang kedua Mu'tazilah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, di video kali ini kita akan membahas bagaimana aliran-aliran kalam memandang mengenai sifat Tuhan. Untuk itu, simak video ini sampai akhir, dan saya harap kalian semua enjoy in my videos. Pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam menghadapi beragam tantangan, baik dalam bidang politik maupun teologi. Salah satu isu penting yang muncul adalah tentang sifat-sifat Allah. Perbedaan pendapat terhadap isu ini sangatlah lekat hubungannya dengan berbagai aliran yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, tepatnya setelah Perang Siffin dan terjadi peristiwa tahkim atau arbitrase. Ilmu kalam mulai berkembang, yang awalnya dulu hanya pergulatan politik, sekarang menghadapi berbagai tantangan baru, termasuk pertanyaan-pertanyaan filosofis dari pengaruh budaya Yunani dan Romawi. Para ulama dari berbagai aliran ilmu kalam mulai memberikan jawaban atas persoalan ini berdasarkan pendekatan yang berbeda-beda. Lalu, bagaimana pandangan setiap aliran terhadap sifat-sifat Allah? Oke, kita akan membahasnya di dalam segmen selanjutnya. Kelompok pertama yang akan kita bahas yakni Mu'tazilah. Mu'tazilah merupakan sebuah aliran yang lahir di Basrah, selanjutnya berkembang di kota lain, salah satunya Baghdad. Mu'tazilah merupakan salah satu aliran dari teologi Islam yang mempersenjatai umat Islam dengan senjata pemikirannya, sehingga umat Islam memberikan suatu pembelaan terhadap serangan-serangan secara filosofis yang datang dari musuh-musuh mereka. Dikarenakan musuh-musuh mereka seperti kaum Yahudi, Nasrani, dan Majusi, mereka sangat mengandalkan akal yang didasari atas nafsu dan kepentingan ego mereka sendiri. Aliran Mu'tazilah tidak sependapat dengan aliran Asy'ariyah mengenai sifat-sifat Tuhan. Aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat. Mu'tazilah melihat bahwa apa yang dipandang sifat dalam pendapat golongan lain, bagi Mu'tazilah tidak lain adalah zat Allah. Mu'tazilah mengklaim dirinya sebagai ahlut tauhid wal adil dengan menafikan sifat-sifat Tuhan, yang tujuannya adalah untuk menyucikan keesaan Tuhan itu sendiri. Pembahasan kita selanjutnya adalah aliran Maturidiyah, sebuah aliran yang didirikan oleh Imam Abu Mansur al-Maturidi. Beliau dilahirkan di Maturid, sebuah pemukiman kota Samarkand yang terletak di seberang sungai. Imam Abu Mansur wafat pada tahun 333 Hijriah atau 944 Masehi. Dalam hal doktrin ajaran mengenai sifat-sifat Tuhan, Al-Maturidi menanamkan keyakinan kepada para pengikutnya, yakni pengikut golongan Maturidiyah, bahwa sifat-sifat Allah itu mulazamah, ada bersama zatnya, atau dalam kata lain inherent, dengan berpatokan pada dalil innaha lam takun ainul zat wala hiya ghairuhu. Dalam perkembangannya, aliran Maturidiyah terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ada golongan Maturidiyah Samarkand yang diasuh langsung oleh pendiri Al-Maturidiyah itu sendiri. Dikarenakan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di kota Samarkand. Kelompok Maturidiyah yang kedua yakni Maturidiyah Bukhara. Maturidiyah Bukhara diasuh oleh Al-Bazdawi. Beliau lahir di Hudud, sebuah negeri di Bazdah, pada akhir tahun 400 Hijriah atau 1010 Masehi. Kedua aliran Maturidiyah tersebut juga memiliki perbedaan pandangan mengenai sifat-sifat Tuhan. Golongan Samarkand dalam hal ini tidak sepaham dengan Mu'tazilah, karena Al-Maturidi mengatakan bahwa sifat bukanlah Tuhan, melainkan tidak lain dari Tuhan.
Maturidiyah samarkan sependapat dengan Mu'tazilah dalam hal menghadapi ayat-ayat yang memberi gambaran Tuhan bersifat dengan menganalogikan jasmani. Al-Maturidi mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tangan, muka, mata, kaki, dan lain sebagainya merupakan bentuk dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kelompok dari Al-Maturidiyah Bukhara mengatakan bahwa Allah memiliki sifat-sifat dan bersifat kekal. Kelompok ini berstatement dengan mengatakan bahwa sifat-sifat Tuhan itu bersifat baqo, melalui kekekalan yang terdapat dalam esensi Tuhan, bukan melalui kekekalan sifat-sifat itu sendiri. Aliran Maturidiyah Bukhara sependapat dengan Asy'ariyah dan Maturidi samarkan bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala manusia itu sendiri. Al-Bazdawi mengatakan bahwa Tuhan kelak memperlihatkan dirinya untuk kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita beralih pada golongan selanjutnya, yakni aliran Asy'ariyah. Aliran ini didirikan oleh Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari yang dilahirkan di Basrah, besar dan wafat di Baghdad dalam rentang tahun 260 sampai 324 Hijriah. Beliau berguru pada Abu Ali al-Jubba'i, salah seorang tokoh Mu'tazilah, dan beliau setia selama 40 tahun. Dan setelah itu, beliau keluar dan mendirikan aliran teologi baru, yakni Asy'ariyah, yang menurut beberapa pendapat yang menjelaskan dasar pendirian aliran Asy'ariyah, yang paling kuat adalah pendapat dari Al-Subki dan Ibnu As-Sakir, yang berstatement bahwa dasar pendirian Asy'ariyah adalah perihal mimpi Abu Hasan al-Asy'ari bertemu dengan Rasulullah sebanyak 3 kali, yang berkata bahwa Mu'tazilah itu salah, dan yang benar itu adalah pendirian dari hadis. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan mengetahui, berkuasa, menghendaki, dan sebagainya, serta memiliki pengetahuan, kemauan, dan daya. Tetapi Al-Asy'ari lebih memperdalam lagi bagaimana definisi pengetahuan menurut sifat-sifat Allah itu. Tuhan bukan pengetahuan, tetapi Tuhan yang mengetahui. Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuannya bukan zatnya. Jadi, pengetahuan dan yang maha mengetahui itu berbeda konteks. Tak hanya itu, kaum Asy'ariyah juga meyakini bahwa Allah bersifat khobariyah, seperti Allah memiliki wajah, tangan, kaki, dan seterusnya. Kaum Asy'ariyah memperkuat argumen tersebut dengan firman Allah, yaitu tertera pada surat Ar-Rahman ayat 27 yang berbunyi, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pada uraian ini dapat kita simpulkan bahwa penganut paham aliran Asy'ariyah meyakini bahwa sifat-sifat Allah adalah sebagaimana yang sudah tertera dalam Al-Quran dan hadis. Pembahasan terakhir dari segmen ini adalah aliran Syiah. Menurut Al-Syahrastani, Syiah adalah orang-orang yang mengikuti Ali radhiyallahu an secara khusus dan menyatakan masalah imamah dan kekhalifahannya dengan sistem penunjukan dan pendelegasian yang dibuat baik secara terbuka maupun rahasia, dan meyakini bahwa masalah imamah itu tidak terpisah dari keturunannya. Dalam pandangan Syiah, sifat Tuhan dirangkum dalam konsep tauhid yang meliputi 1. Tauhid dzati. Allah itu esa, tanpa padanan atau pembagian dalam zatnya. Yang kedua, tauhid sifat. Sifat Allah seperti ilmu dan kekuasaannya tidak terpisah dari zatnya, melainkan satu kesatuan sempurna. Yang ketiga, tauhid af'al. Semua tindakan di alam semesta berasal dari Allah tanpa bantuan pihak lain. Dan yang keempat, keadilan ilahi atau adil. Allah maha adil dalam mencipta, menetapkan hukum, dan memberi batasan. Sifat-sifat ini menegaskan keesaan, kesempurnaan, dan keterpisahan Allah dari makhluknya, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran dan ajaran-ajaran teologi Syiah. Dari diskusi kali ini, sobat, saya dapat mengambil pelajaran bahwa perbedaan bukanlah sebuah penghalang, tetapi perbedaanlah yang memberikan warna tersendiri dalam khasanah keislaman. Kita diajak untuk terus berpikir, memahami, serta mendekatkan diri kepada Allah dengan cara yang lebih bijak. Semoga di video ini dapat menambah wawasan kita semua. Saya rasa banyak sekali kekurangan dalam video ini. Untuk itu, saya meminta bantuan kepada teman-teman semua untuk memberi saya masukan dalam kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe untuk konten-konten inspiratif lainnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.